Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janu Anggoro dengan NIM 15036200072 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah strategi dan media pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Dr. Rian Arthur Magister Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi atau model pembelajaran Cooperative Group Investigation, mata pelajaran estimasi biaya konstruksi pada sekolah menengah kejuruan. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ada 5 tahapan. Yang pertama adalah kompetensi dasar pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Yang kedua, model pembelajaran yang cocok. Yang ketiga, strategi yang dilakukan. Yang keempat, sintaks. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan referensi. Adapun yang pertama yaitu kompetensi dasar dengan bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik konstruksi dan properti, kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, dan mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Sebelumnya, estimasi biaya konstruksi di program studi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan merupakan mata pelajaran kompetensi keahlian C3 dengan total alokasi waktu 348 jam pelajaran yang diajarkan dari kelas 11 hingga kelas 12. Kompetensi dasar mata pelajaran estimasi biaya konstruksi yang digunakan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi yang digunakan yaitu di kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB maupun konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan atau KGSP. Dari estimasi biaya konstruksi itu menggunakan kurikulum 2013 revisi. Pembelajaran estimasi biaya konstruksi adalah perhitungan kisaran biaya volume pekerjaan, harga bahan dan upah, juga perhitungan terkait kegiatan dilaksanakannya pendirian bangunan konstruksi. Komponen-komponen dalam estimasi biaya konstruksi yang perlu dipelajari antara lain gambar bestek, menghitung luas pekerjaan, volume pekerjaan, analisis harga satuan pekerjaan, jadwal pelaksanaan time schedule, dan kurva S. Selain itu juga harus memperhatikan komponen penting lainnya, contoh indeks bahan bangunan yang bersumber SNI. Estimasi biaya konstruksi sangat penting dikarenakan sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja maupun dunia industri, terutama dalam industri pembangunan. Oleh karena itu, besar harapan peserta didik dapat memahami dan menguasai estimasi biaya konstruksi agar dapat bersaing di dalam dunia kerja dan industri. Berikut kompetensi dasar dalam estimasi biaya konstruksi yang saya ambil, yaitu memahami dan menyajikan metode estimasi biaya, memahami dan menyajikan metode analisa harga satuan, menerapkan dan menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan, menerapkan dan menghitung harga satuan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan, dan yang terakhir menganalisa dan menghitung estimasi biaya pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Selanjutnya, model pembelajaran yang cocok pada model pembelajaran Cooperative Group Investigation. Cooperative Group Investigation menyertakan langsung peserta didik dalam pengorganisasian dan pelaksanaan pembelajaran menghitung volume pekerjaan, sehingga keaktifan peserta didik pada pelajaran menghitung volume pekerjaan semakin meningkat. Keaktifan peserta didik selama kegiatan pembelajaran dapat memicu keingintahuan mendalam terhadap materi, maka pemahaman peserta didik juga menjadi lebih baik. Munculnya keingintahuan peserta didik juga memotivasi dalam hal mengerjakan perhitungan volume pekerjaan dengan cermat dan teliti guna memperoleh hasil yang tepat sehingga hasil belajar lebih optimal. Baik, selanjutnya yaitu strategi yang dilakukan dalam model pembelajaran Cooperative Group Investigation, yaitu penyusunan modul pembelajaran.
Modul pembelajaran menerapkan media PowerPoint pada tahap implementasi digunakan guru untuk menjelaskan materi perhitungan volume pekerjaan. Slide disusun berdasarkan klasifikasi subtopik dari materi perhitungan volume pekerjaan. Selain itu, didesain dibuat menarik, namun tetap terfokus pada poin-poin penting materi. Tampilan menarik dan mengesankan dapat menumbuhkan minat bagi peserta didik untuk memperhatikan pembelajaran perhitungan volume pekerjaan yang disampaikan. Guru dapat menambah narasi dengan penjelasan atau keterangan slide materi perhitungan volume pekerjaan sehingga materi lebih lengkap dan luas. Media ini mampu mengatasi perbedaan gaya belajar yang umumnya dimiliki peserta didik, baik gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Kelebihan tersebut sesuai dengan pendapat Sanaki, PowerPoint dapat memenuhi perbedaan gaya belajar peserta didik, menurut Satriadi pada tahun 2017. Berikutnya yaitu sintaks dalam pembelajaran Cooperative Group Investigation. Dengan langkah-langkah, yang pertama yaitu seleksi topik. Dengan kegiatan pembelajarannya, para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah masalah umum yang digambarkan lebih dulu oleh gurunya. Yang kedua, siswa selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang berorientasi pada tugas text-oriented groups yang beranggotakan 2 hingga 6 orang. Selanjutnya, langkah merencanakan kerjasama. Dengan kegiatan pembelajaran, para siswa bersama guru merencanakan berbagai prosedur, belajar khusus, tugas, dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan subtopik yang telah dipilih dari langkah 1 di atas. Selanjutnya, langkah implementasi. Dengan kegiatan pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan berbagai sumber baik. Yang kedua, guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan. Dan langkah berikutnya yaitu analisis dan sintetis. Para siswa menganalisis dan mengsintetis berbagai informasi yang diperoleh pada langkah 3 dan merencanakan agar dapat diringkas dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas. Yang kelima, penyajian hasil akhir. Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari berbagai topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. Dan presentasi kelompok dikoordinir oleh guru. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Guru beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Dan evaluasi dapat mencakup tiap siswa secara individu atau kelompok atau keduanya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Model pembelajaran yang tepat diterapkan pada pembelajaran estimasi biaya konstruksi di sekolah menengah kejuruan adalah Cooperative Group Investigation. Sementara media pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran estimasi biaya konstruksi di sekolah menengah kejuruan adalah PowerPoint. Cooperative Group Investigation dalam pelaksanaannya mengikut sertakan peserta didik untuk perencanaan topik-topik dalam pembelajaran beserta tata cara melakukan investigasi terhadapnya. Menurut Arens, terdapat 6 tahapan pelaksanaan Cooperative Group Investigation. Antara lain memilih topik dalam pembelajaran, tahap cooperative learning, tahap implementasi, kegiatan analisis serta sintetis, dan yang kelima, tahap penyajian hasil atau produk melalui presentasi, dan yang terakhir evaluasi, menurut Hasibuan pada tahun 2012. Berikut referensi yang saya gunakan dalam tugas ujian tengah semester pada kesempatan kali ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.